Foodies, ini dia nih bakso ontel Bang Ipul yang setiap hari selalu ludes. Warga Kebayoran pasti udah hafal banget kalau tiap hari di jam 3 sore antriannya nggak ada habisnya. Nggak heran sih, soalnya bakso ini udah ada sejak tahun 2005 dan udah jadi langganan setia warga di sini. Nih ngomong-ngomong, sepedanya pernah ada yang mau beli nggak? Pernah dicuri malah. Pernah dicuri. Hilang, ya. Ya Allah. Waktu viral-viral sepeda itu. Ya Allah. Foodies, ini bukan ontel biasa ya, ini ontel legendaris yang selalu bawa kebahagiaan dalam bentuk kuah gurih dan bakso yang bikin lidah berdansa. Ngomong-ngomong, kenapa sih masih pakai sepeda ontel? Ternyata alasannya tuh sweet banget Foodies. Dulunya jualan tuh emang sesimpel itu, keliling pakai ontel di kawasan Blok M. Nah, walaupun sekarang namanya udah viral, Bang Ipul tetap pertahankan ciri khasnya biar kelejenannya itu nggak hilang. Wah, gokil nggak sih? Porsi urat 2. Ya, terus tahu 1. tahunya satu sama Halus. ada bakso halusnya juga. Baksonya sih nggak perlu diraguin lagi ya Foodies, paket komplit ini mah pokoknya. Bisa pakai mie putih, mie kuning, terus ada bakso urat, tahu, bakso halus, bahkan tetelannya juga ada. Kuahnya ini nih yang jadi kunci nyegerinnya. Pakai kaldu asli rebusan ayam. Jadi dari aromanya aja udah menggiurkan banget ya kan? Kayaknya udah ada yang nggak sabar nih. Ya udah kalau gitu chill, santap baksonya sekarang Foodies. Foodies, ini kuahnya ya kuat akan rempahan, terus udah gitu wangi dari baksonya itu tercium dari kuahnya. Wah, gurih banget lagi kuahnya. Versi kuah yang bening tapi rasanya dalam banget. Nah Foodies, kuahnya ini udah dibikin dari rumah. Ayam dan rempahnya direbus lama banget supaya saripati ayamnya larut menyatu dengan si kuahnya. Kalau rempahnya nih Foodies, ada bawang putih, merica, sama sedikit pala. Jadi wanginya mah nendang pol. Tipe baksonya, nih aku pengen ngeliatin ke kamu tuh. Potong dulu ya. Tuh. Tipe bakso halusnya full daging, lihat tuh. Full daging, masih kelihatan serat-serat dagingnya. Dan ini tuh bahkan rasa tepungnya tuh nggak ada sama sekali. Full daging yang kriuk, terus kenyal, padat banget sama dagingnya. Bakso uratnya, walaupun banyak uratnya tapi masih enak untuk digigit, dikunyah. Dan gurihnya nampol, sama ada hint asin. Tapi itu yang justru bikin jadi lebih nikmat banget Foodies. Nggak yang bikin ngenek-enek gitu. Jadi bakso uratnya ini ya, tuh, masih terlihat banget nih bakso uratnya, teksturnya, tapi enak banget. Anyway, semuanya diproduksi sendiri loh Foodies. Namanya makan bakso ya kok kurang nikmat kalau nggak ada saus sama sambal, betul nggak? Jadi jangan lupa kita tuangkan saus dan sambal biar mantap Foodies. Kepedesan Foodies. Mantap banget pedesnya. Wow. Aku suka banget dengan pedesnya ya. Nggak pedes yang nyakitin, nggak yang nyiksa, tapi pas banget. Agak sedikit hint asam dari sausnya. Ditambahkan dengan mie-nya yang kenyal dan juga bihunnya. Ngeblend jadi satu Foodies. Bang, ini bikin sendiri bang. Ini enak banget bangsitnya. Gak heran sih kalau rame banget pembelinya, soalnya emang seendol itu Foodies dengan harga cuma 16 ribuan. Ya ampun, receh pol tapi puas ya. Perpaduan yang klop nih Foodies antara kuah yang gurih apalagi masih anget-angetnya. Dengan bakso yang ngenyangin perut kita, komplit nih mas sama tetelan yang lembut and juicy abis. Kalau kayak begini mah bikin yang lapar makin keroncongan deh ngeliatinnya. Aduh, Foodies, ini kalian harus cobain banget nih. Bakso ontel Bang Ipul ini adanya di depan sekolahan Lab School Kebayoran di Jakarta Selatan. Dan biasanya bukanya dari jam 3 sampai dengan jam 7 dan kehabisan. Satu porsi ini worth it banget. Apalagi kamu datangnya sama teman-teman atau keluarga, pasti mantul banget.
Yes foodies, saran aja nih datangnya lebih awal ya, sebelum jam 3 gitu. Karena ini aja nih, pas Bang Ipul baru datang, langsung diserbu para pembeli. Wah, top banget deh. Ini dia makan receh karena menu receh tapi rasa gak recehan. Pak, bungkus juga ya. 3. Mantap. Foodies yang lazis-lazis gini jangan cuma ditonton doang dong. Gaskan, scan barcode di layar kamu buat kepoin warungnya ya. Menu lengkap, harga sampai lokasi ada semua di situ. Udah gak zaman cuma ngiler doang and ngeliatin. Gaskan langsung meluncur and jangan lupa ya, scan dulu foodies. Wow, saatnya kita santap-santap foodies. Ini di Si Bakso Depok, ya kan? Jadi buat warga Depok atau mungkin warga Jabodetabek yang pengen ngebakso, langsung aja mampir ke sini ya kan tuh. Di sebelah kanan aku namanya bakso rusuk dan yang sebelah sini namanya mie ayam kangkung. No tipu-tipu ya foodies, produksi minyak langsung on the spot dong. Iya, sehari aja tuh bisa produksi berkali-kali. Jadi beneran gak ada nyetok, biar minyak tetap fresh setiap hari. Satu porsi mie kangkung itu udah komplit banget. Pakai mie kuning telur yang kenyal, terus kangkungnya masih fresh, topping jamur kancing dan juga ayam, plus telur omega yang bikin sehat. Nah, biasanya kan mie ayam tuh identik sama kaldu ayam, ya kan? Nah, tapi di sini pakai kaldu seafood foodies. Katanya sih biar asupan nutrisinya makin lengkap. Wih, mantap. Tuh, ini dia mie kangkungnya plus cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kangkungnya banyak. Benar-benar ya. Tekstur mie-nya tuh lembut, kemudian kangkungnya tuh masih krenyes-krenyes gitu. Jadi bukan tipe-tipe kangkung yang benar-benar lembek. Jadi dia tuh kayaknya belum terlalu lama dimasak, jadi krenyes-krenyes gitu. Meskipun mie-nya lembut, kangkungnya krenyes, ini benar-benar menurut aku 100% approve. Enak banget. Wow. Asin gurihnya dapat. Ebinya ini kalau menurut aku cukup mendominasi. Mungkin 40% wangi, kemudian rasanya itu adalah rasa kaldu si ebinya. Meskipun kategorinya sebenarnya adalah kaldu seafood, tapi ebinya menurut aku cukup sangat terasa sekali. Foodies karena pakai kaldu seafood, jadi tenang nih, nggak amis kok. Mereka tambahin jahe sama bawang putih, terus disempurnain dia tuh pakai minyak bawang. Jadi karakter mie ayamnya tetap dapet. Mie-nya tuh lembut pas ya, bukan kategori yang benyek banget. Kemudian dicampur lagi dengan si jamur kancing yang kalau ditambah toppingnya itu lihat gini aja kita udah tergoda buat makan ya kan. Sama sedikit pedas-pedasnya juga berasa. Menu mie ayam kangkung ini emang paling favorit di sini. Ya gimana enggak, uang cuma 30.000 udah dapat porsi kenyang dan cita rasa otentik kayak begini nih foodies. Saatnya kita cobain bakso rusuk. Ini 100% daging ya kan, dan homemade, lagi-lagi homemade, dibikin sendiri. Makanya tuh kaldu sapinya tuh benar-benar berasa enak banget. Hey, para pecinta iga sapi, kalian wajib cobain bakso rusuk ini ya. Beneran pakai rusuk iga sapi loh foodies. Satu porsi bisa setara 2-3 bakso biasa. Nah, kalau mau tambah bakso campur, siap-siap dimanjain sama 2 jenis bakso ini nih. Bakso isi daging cincang yang melimpah dan bakso halus. Makin lengkap ada pakcoy yang seger banget. Nah, kuahnya itu dari rebusan rusuk iga sapi ya foodies. Baksonya juga homemade loh, langsung diproses di tempat pula. Pokoknya mah no debat kelazizannya. Dalamnya daging ternyata tuh. Wow. Wow. Kesan pertama, benar-benar dagingnya itu berasa sekali. Kemudian full of rempah-rempah. Jadi makanya pas kita cocol gini, ya kan? Itu perpaduan kuah kaldu dan juga daging yang benar-benar meresap sempurna. Aku suka. Foodies, masak olahan dari sapi tuh emang sedikit tricky. Kalau nggak pinter ngolah, bisa aja tuh jadi bau. Makanya waktu ngerebus iga harus ditambahin rempah kayak bawang putih. Terus masaknya juga pakai api kecil dan lama ya, biar dagingnya lembut and effortless pas digigit.
Duh, kan dia jatuh sendiri saking lembutnya. Jadi daging iganya ini, tuh pelemakan ini udah menyatu sempurna lagi-lagi dengan kuah kaldu yang benar-benar asinnya pas, gurihnya oke. Kemudian ada pakcoynya juga yang bikin menambah sensasi enak. Udah mempengen tapi nggak sempat mampir sekarang? Ya udah scan dulu aja barcode-nya Foodies. Sekali klik semua info warungnya ada dalam genggaman kamu. Jadi bisa cus kapan aja deh tuh, cakep. Aku pengen icip-icip semuanya, jadi buat kamu nih Foodies ya, yang pengen ngebakso, yang pengen ngemie ayam, atau yang pengen nih makan es teler atau minum es teler, bisa banget langsung mampir ke Si Bakso yang ada di Depok. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Si paling jaksel, Ateng suka olahraga di Senayan sih pasti udah nggak asing nih sama bakso bakwan Malang yang ada di sini. Yes, Foodies benar banget, maka Rece lagi nyamperin penjual bakso yang katanya sehari bisa ludes 800 porsi. Wadidaw. Nah katanya nih makin malam makin rame Foodies, makanya kita datangnya pas baru banget buka, yakni di jam 4 sore. Oh ternyata ini dia Foodies ya, ini adalah bakwan Malangnya. Halo. Sering jajan sini? First time. Ini first time. Tahu dari sini di mana? Dari mana? Kita di seberang. Oh kebetulan kantornya di seberang. Oke. Ini viral banget. Oh oke. Itu udah dia Foodies. Makanya ini karena katanya viral banget, makanya aku juga datang ke sini dan ini terlihat seperti ya jangan repot-repot, nggak usah dibayarin. Makasih Kak. Thank you. Ternyata dia kayak gini ya tuh. Jadi tinggal ngambil sendiri gini Foodies, memang udah disiapin bakwan Malangnya. Ini kalau kita lihat boleh Allahu Akbar, hampir jatuh, kalau nggak gue ganti semua ya kan Foodies. Suka sembarangan ya Ihsan. Konsepnya emang unik gini nih Foodies. Mangkok yang udah disusun rapi dan juga berisikan pangsit goreng ini bebas kalian pilih sendiri. Nanti tinggal ditambahin bakso plus kuahnya deh tuh. Wih, udah kayak lagi di kondangan yes. Yap, karena tempat duduknya pakai tribun lapangan, jadi nggak ada meja makan yang udah tersedia sambal, kecap, saus, serta lain-lainnya ya Foodies. Nah Foodies bisa langsung ke meja yang khusus disediain untuk ngeracik lagi tuh baksonya. Seru ya, bisa sharing gini nih sama pembeli lain. Nih Foodies, di depan aku udah ada bakso Malang, bakwan Malang yang berkuah. Dan ini aku ambil bakwan Malang yang kering aja gitu, cuma pakai sambal sama kecap dan segala macam teman-temannya. Kita coba dari kuahnya dulu. Karena ini aku taruh sambelnya kayaknya lumayan banyak sampai warnanya yang tadinya udah agak-agak keruh-keruh karena kaldu banget ditambah makin keruh dengan sambel-sambelannya. Tapi kita coba bismillahirrahmanirrahim. Wajar Foodies. Wajar aku ngelihat nih rame banget yang makan di sini yang tujuannya datang ke sini cuma buat makan bakwan Malang ini. Kenapa? Karena ini nggak ada softball ya. Tapi lihat semuanya sampai belakang itu semuanya megang mangkok bakso Malang ini, bakwan Malang ini. Karena ini beneran, kuahnya ini gurih. Kebayang nggak sih Foodies, gurihnya kuah kaldu ini dari warnanya aja yang udah agak keruh. Wah ini tuh udah pasti karena proses masaknya yang nggak cukup cuma 1 jam aja, minimal 2 jam nih Foodies. Plus selama jualan kompornya juga nggak pernah mati, jadi kaldunya tuh makin digodok makin menjadi rasa gurihnya. Lala. Ini kita cobain. Oh, aduh, ini definisi isinya itu daging banget. Terus tuh kayak ada putih-putih itu kayak, nggak tahu ya mungkin apa itu? Itu lemak kah, apa tulang kah atau bagaimana? Tuh kalian bisa lihat ya Foodies ya, ada kayak putih-putih gitu ya. Nggak ngerti, tapi itu dia bikin teksturnya jujur ini baksonya empuk banget. Empuk tapi ada kenyal-kenyal gitu. Ya tekstur bakso yang seharusnya ini seperti ini nih. Karena enak, digigitnya juga mudah banget. Wow, padahal baksonya empuk dan juga juicy, tapi kok ya hati melting nih ya dibuatnya. Definisi secara komposisi nih beneran lebih banyak daging ketimbang sama tepungnya nih Foodies. Dan biar ada garing-garingnya sedikit, Foodies juga bisa rasain ada campuran urat sapinya. Wah, mantapnya. Meski nggak jualan di warung, tapi bakwan Malang ini isiannya cukup komplit loh. Selain
Selain somai, ada juga tahu bakso dan juga pangsit goreng yang kasih sensasi keras-keras. Aduh. Ini semua elemen di dalamnya pas. Pangsitnya pas. Walaupun udah agak basah, tapi tetap ada tekstur-tekstur enak gitu, crunchy-crunchy sedikit gitu dari si pangsitnya, ya. Terus tahu baksonya padat, enak, ditambah tekstur baksonya itu loh, kenyal-kenyalnya itu. Ini kayaknya aku kalau sekarang aku menemukan hidden gem makan bakso Malang deh. Ini kayaknya kalau lagi pengen bakwan Malang aku datang ke GBK deh. Nah, enak banget, ini enak banget. Nah, for your information nih guys, bakwan Malang ini bukan cuma baru setahun kayak 2 tahun aja, tapi udah lebih dari 20 tahun. Wih, suhu juga nih ya pedagang Senayan ini nih, nggak tahu ya. Pantas bisa bertahan lama, karena bakwan Malangnya emang selazis itu foodies. Karena tadi aku nggak terlalu dapat tekstur pangsit yang garingnya, makanya sekarang aku ambil dulu tekstur pangsit yang garingnya nih. Ini kan kalau kering bagaimana sih rasanya? Nih. Ternyata ini dimakan kering gini juga enak. Sambalnya makin lazis. Begitu kena, ini garing-garing kan. Jadi pangsitnya ini garing ya, Budis. Bisa kalian dengar tadi dari suara krenyes-krenyesnya, ini beneran garing banget. Ditambah pedasnya, kecap dengan saus. Jadi ada pedas, manis, asam-asam sedikit gitu dari rasa sausnya. Ini lazis loh beneran. Aku nggak bohong. Ternyata tanpa kuah kayak begini rasanya juga nggak kalah bombastis loh. Pedesnya, ya manisnya, and gurihnya berasa tebal gitu di lidah. Aduh hai, nagih bener. Bakwan Malang komplit yang hangat ini makin nikmat karena makannya sambil nikmatin city view. Cakep bener. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Apa sih bete-bete gitu, Nul? Enggak, aku bete sama kamu, kesel aku. Jarang-jarang kita bisa jalan-jalan berdua begini loh. Harusnya kan kita happy-happy, bahagia-bahagia, senang-senang gitu loh. Ya bodo amat. Kamu ngajak aku jalan-jalan kemana emang? Pokoknya aku bakal ngajak kamu ke tempat makan yang bakal bikin kamu seneng. Mana mungkin. Ini tempat makannya beda daripada yang lain. Beda gimana maksudnya? Ibu pasti belum pernah nyobain. Kok di tengah kuburan begini, Papa? Belum sampai, tapi emang lewat kuburan. Ayo. Pasti Ibu happy, tenang aja. Lokasinya emang di area pemakaman, tapi nggak serem kok foodies, malah jajan di sini tuh seru dan unik loh jadi satu. Tuh, tempat yang aku maksud. Bakso rujak taman kuburan. Iya. Ya Allah, Mas. Yang iya-iya aja nyari tempat. Iya, Ibu. Ini jualan bakso rujak. Bakso rujak. This is it, rujak bakso taman kuburan. Sesuai namanya, rujak buah segar terus dicampur sama bakso sapi nih foodies. Waduh, agak nggak lazim ya, tapi nyatanya banyak yang suka loh. Resepnya dibuat selama berbulan-bulan nih foodies. Butuh perjuangan memang, baru tuh bisa menemukan perpaduan yang apik antara rujak dan bakso. Jadi rujak dikuahin bakso gitu ya? Oh, kuahnya beda juga? Kuahnya kuah rujak. Kuah rujaknya terbuat dari cabai merah, asam jawa, dan sedikit gula. Persis kayak kuah asinan, tapi kuah rujak di sini asamnya nggak terlalu strong ya foodies. Jadi masih masuk tuh dengan bakso dagingnya yang gurih-gurih mantap. Kuahnya dulu, karena kan ini dulu. katanya kuahnya kuah rujak ya, bukan kuah bakso pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, iya lagi Mas, benar-benar kayak kayak rujak-rujak gitu. Ada pedes-pedesnya, Iya. asam-asamnya, manis-manisnya. Ini pakai bengkoang. Jadi sebenarnya bumbu rujak tuh harusnya kan kayak bumbu kacang, ya nggak sih? Tapi ini versi kuahnya. Bentuk apa? Kalau di lidah aku tuh kayak rasanya tuh kayak asinan Bogor gitu loh. Iya. Kuahnya asinan Bogor gitu. Ada pedesnya, Ada pedesnya, asem, asin, manis gitu jadi tapi satu. seger. Iya, Tapi seger. betul.
Wah, di luar ekspektasi ya Gina. Ternyata selazis itu. Asam segar dari kuah rujaknya berpadu cakep banget dengan bakso yang gurih dan berdaging. Kita tadi belum mention juga ya, Apa rujaknya ada apa aja. Ini ada mentimun, kemudian ada jambu, ada mangga muda, kemudian ada bengkoang, ada kedondong, ada nanas. Mamah muda ada? Hah? Mamah muda? Nggak ada ya? Ya kita pakai komplit. Mana mama muda? Mana mamah muda lagi. Oke deh, lanjut kita senggol rawon Surabayanya tuh. Sikat, jangan kasih kendor. Ih, gemes banget gak sih? Ada lemak ya? Lemaknya tuh. Nyoy 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 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Dagingnya empuk banget, Iya. Dagingnya tuh nggak perlu perjuangan gitu motongnya. Segampang itu dan semudah itu. Langsung gasnya nggak sih kita foodies? Satu porsinya cuma 30.000 tapi udah bisa buat 2 orang nih. Murmur dong. Cus ya, catat langsung di alamatnya. Ada di Jalan Layur nomor 6, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bakso rujak Taman Kuburan ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aja ya. Oh Jadi nggak boleh jam jangan- 6 nggak boleh. Jam 6 apa? Udah tutup. Mungkin buka, tapi yang ngelayanin bukan Bu Gita. Coy. Gitu. Coy. Mau makan apa? Ntar begitu. Belum matang ayamnya. Gitu, Setengah coy, matang coy, juga nggak coy, coy, apa-apa. masih siang. Udah lah, ya. Ya udah, makan aja. Menu receh. Tapi rasanya Gak recehan.